Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore Sabtu 18 Rabiul Tsani 1436 Hijriah ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini berkaitan dengan permasalahan keluarga muslim, yaitu yang lebih berkaitan dengan kewajiban para istri. Kita angkat tema dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu unzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Artinya, perhatikan dirimu wahai para perempuan, sesungguhnya ia adalah surgamu atau nerakamu. Artinya, sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Maksud dari hadis ini adalah kapan suami ridha terhadap istrinya, maka niscaya sang istri mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, kapan suami murka terhadap istrinya karena kelakuan atau ucapan atau sifat dari istrinya, maka sang istri berdasarkan hadis ini diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Islam sebagai agama yang sempurna bukan hanya sekedar mengatur hubungan antara manusia dengan Allah.
akidah atau ibadah. Islam sebagai agama yang sempurna mengatur juga hubungan manusia dengan manusia. Mengatur hubungan, bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia, anak dengan orang tua, kemudian suami dengan istri, kemudian kerabat dengan kerabat lainnya juga diatur dalam agama Islam. Saking sempurnanya ajaran Islam. Oleh karenanya tidak heran pada kesempatan kali ini kita mengambil tema suamimu surgamu atau nerakamu. Karena ini termasuk daripada mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pentingnya tema ini dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, dalam tema ini menunjukkan bahwasanya suami adalah bakal nasib istri, yang mana di akhirat tidak ada tempat bertinggal kecuali surga atau neraka. Dan semakin penting tema ini dilihat dari sisi yang lain, yaitu sebuah kesuksesan yang hakiki, yang tidak ada perdebatan dalam kata sukses itu adalah ketika seorang masuk ke dalam surga dan jauh dari api neraka. Maka ketika kita mengangkat tema surgamu adalah suamimu adalah surgamu atau nerakamu, ini penting sekali. Kenapa? Karena kesuksesan hakiki masuk surga jauh dari api neraka. Sebagian orang tua kadang-kadang ketika anaknya sudah mendapatkan pekerjaan dengan pekerjaan yang layak dan tetap, maka sang orang tua menelpon kerabatnya, "Alhamdulillah mas, anak saya sekarang sudah jadi orang." Berarti sebelumnya belum. Kenapa? Karena orang tua ini menganggap sukses adalah ketika sang anak dapat pekerjaan tetap. Dapat pekerjaan tetap. Ada lagi yang menganggap sukses adalah seperti Karun. Karun itu simbol kekayaan dunia. Kalau ini masjid apa namanya? Al-Ghuraba. Kalau di bawah masjid Al-Ghuraba ini digali tanah, kemudian tersimpan harta, orang akan menyebutnya harta karun. Padahal mungkin si Karun belum pernah datang ke Denpasar, Bali. Kenapa disebut hartanya Karun? Karun itu nama orang, dalam bahasa Arab Qarun. Karena dia adalah simbol kekayaan orang yang paling kaya. Sebagian orang menganggap sukses adalah ketika sudah kaya, sukses. Ada lagi sebagian orang menganggap sukses, bahkan di zamannya Karun, orang-orang mengatakan, "Ya laita lana mithla ma utiya Qarun." Alangkah indahnya kalau seandainya kita mendapatkan kekayaan sebagaimana yang diberikan kepada Karun. Innahu ladzu hadzin azim. Sesungguhnya itu adalah bagian yang besar. Mereka menganggap kesuksesan dengan kaya. Ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 79. Ada sebagian orang menganggap kesuksesan adalah ketika tenar. Ketika dikenal orang banyak, maka itu berarti sukses. Sebagaimana Abu Lahab, Abu Jahal, mereka terkenal di kota Mekah. Orang-orang luar yang datang ke kota Mekah pasti menghadap kepada Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka menganggap dirinya sukses. Tetapi ternyata
baik Qarun ataupun Abu Lahab tidak sukses. Dari sisi mana? Ternyata Qarun jangan di akhirat, di dunia saja sudah disiksa oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Qarun, fa khasafna bihi wa bidarihil ardha fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Surat Al-Qasas ayat 81. Kami benamkan Qarun dan seluruh kekayaannya ke dalam bumi. Disiksa oleh Allah karena dia kaya kemudian sombong. Dia menganggap kekayaannya yang merupakan simbol kesuksesan bagi dia itu dia dapatkan bukan karena pertolongan Allah. Maka Allah membenamkan Qarun dan kekayaannya, menunjukkan bahwasanya Qarun tidak sukses. Ya. Jadi hilangkan dari pikiran kita kalau orang banyak harta itu sukses, enggak. Tidak, bahkan Pak, di dunia ini ada majalah namanya majalah Forbes. Majalah Amerika yang menghitung kekayaan orang-orang sedunia. Kebanyakan dari orang-orang kaya adalah orang-orang kafir. Kalau seandainya kekayaan simbol kesuksesan, simbol kemuliaan, maka niscaya berarti orang kafir adalah orang sukses. Nah, ini perlu diingat baik-baik. Kembali ke permasalahan Abu Lahab. Sebagian orang menganggap kalau tenar, kalau terkenal, sukses. Kemana-mana diliput, kemana-mana jadi artis, kemana-mana dan semisalnya. Sukses. Siapa bilang? Maka jawabannya, lihat Abu Lahab. Jangan di akhirat, di dunia saja. Ibu-ibu, ini kajian untuk ibu-ibu. Ibu-ibu tidak pantas di luar. Bisa nggak dimasukkan ke dalam sini? Ya, ibu-ibu masuk ke dalam. Ini kajian sebenarnya untuk ibu-ibu. Ya, bapak-bapak pindah sedikit ke sini. Ya, jangan ada yang di luar. Panitia mohon kepada ibu-ibunya di dalam saja. Kalau ada kain-kain yang bisa menutup mungkin dicari. Ya, masih ada space kosong, silahkan ibu-ibu yang masuk, yang di luar ke dalam. Karena ini kajian sebenarnya khusus untuk ibu-ibu. Bapak-bapak ini nimbrung aja sebenarnya. Nyesak-nyesakin masjid. Baik, saya lanjutkan. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, tema kita yaitu suamimu surgamu atau nerakamu. Tema ini diambilkan dari hadis Rasul
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang perempuan yang sudah mempunyai suami. Beliau bertanya, "Adzatu ba'lin?" Wahai saudari, apakah kamu punya suami? Maka si perempuan tersebut menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada perempuan tersebut. Beliau mengatakan, "Kaifa anti minhu?" Artinya, bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Maka sang perempuan tersebut menjawab, "Ma'aluhu." Lihat, perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ma'aluhu. Artinya, aku tidak pernah meremehkan keperluan suamiku. Aku sangat-sangat mengurus suamiku. Illa ma'ajaztu anhu. Kecuali sesuatu yang aku tidak sanggup untuk mengerjakannya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada perempuan tersebut, "Unzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki." Wahai perempuan, wahai istri, maka tanamkan ini kepada ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Perhatikan dirimu terhadap suamimu. Artinya bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Maka hati-hati sekali. Jangan sampai sang suami kesal dengan kita. Jangan sampai sang suami marah murka dengan kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berpesan seperti itu. Unzuri aina anti minhu. Lihat bagaimana dirimu di hadapan suamimu. Bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya dia hanyalah, suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Artinya, kapan sang suami ridha, maka pada saat itu sang istri dijanjikan mendapatkan surga. Kapan sang suami murka, maka sang istri diancam mendapatkan neraka. Maka ini penting sekali. Nah, tadi di awal muqaddimah saya ingin membuat tema ini dianggap penting. Dan ini tugasnya para pendai. Ini yang paling sulit, Pak. Ya, berdakwah itu adalah yang paling sulit, menjadikan orang percaya pada kita. Ini paling sulit. Saya baru pertama kali bertemu dengan ibu bapak sekalian, bagaimana bisa membuat tema yang akan saya bawakan ini dianggap oleh ibu-ibu saudari-saudari muslimah terutama bermanfaat dan sangat dibutuhkan. Dari sisi mana? Ini ya, makanya saya katakan tema ini, suamimu adalah surgamu atau nerakamu, dilihat sangat bermanfaat dari sisi ini. Dari sisi bahwasanya kesuksesan seorang manusia bukan di dunia. Tadi saya singgung bahwasanya kesuksesan seorang manusia, di sebagian orang menganggap sukses dengan harta. Sampai orang tua menelpon kerabatnya mengatakan, "Alhamdulillah, anak saya sekarang sudah jadi orang." Berarti sebelumnya belum jadi orang. Kenapa? Karena anaknya baru dapat pekerjaan tetap. Apalagi kadang-kadang orang tua perempuan, kalau ada laki-laki yang melamar anak perempuannya, si pelamar tersebut belum duduk, sudah ditanyain. Belum nanya nama, sudah ditanyain, "Kerja apa? Anak perempuan saya kalau kamu nikahi mau dikasih makan apa?" Ya kan? Kalau seandainya sang laki-laki pelamar tersebut tidak mempunyai pekerjaan atau pekerjaannya tidak tetap, maka ditolak. Padahal yang paling penting itu bukan pekerjaan tetap, tetapi tetap bekerja. Itu yang paling penting.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, sebenarnya pertanyaan orang tua perempuan yang ingin kita lamar tadi sangat mudah. Anak perempuan saya mau dikasih makan apa? Nasi, Pak. Masa dikasih makan batu? Ya. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi, sebagian orang menganggap sukses itu ketika harta banyak. Padahal bukan itu. Kalau seandainya kesuksesan diukur dengan harta, maka niscaya Qarun dan orang-orang kafir lainnya adalah orang sukses. Tetapi ternyata Qarun jangan di akhirat, di dunia saja sudah dibenamkan oleh Allah, disiksa oleh Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Qasas ayat 81. Kalau sebagian orang menganggap sukses itu tenar, dikenal, jadi presiden, menteri, gubernur, sukses. Kemana-mana diliput, kemana-mana ada wartawan, sukses. Enggak. Ternyata Abu Lahab terkenal satu Mekah. Siapa saja yang datang ke kota Mekah, maka dia harus menghadap kepada Abu Lahab. Tapi dia enggak sukses ternyata. Kenapa? Jangan di akhirat, di dunia, dua kakinya masih berjalan, dia sudah dinyatakan oleh Allah sebagai penghuni neraka. Masih hidup, dan ini mukjizat Al-Quran. Orangnya masih hidup di dunia, sudah dinyatakan sebagai penghuni neraka. Allah berfirman, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Abu Lahab akan dibakar oleh api yang menyala-nyala. Dan fi'lan Abu Lahab dengan istrinya adalah dua orang sampai akhir hayat tidak beriman. Ini mukjizat Al-Quran. Ada pelajaran menarik dari Abu Lahab dan istrinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik pelajarannya. Ini sedikit menyimpang. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Lihat, ini sesuatu yang menyimpang dari tema kita ya, tetapi tidak mengapa, insyaallah ada manfaatnya. Karena saya teringat cerita Abu Lahab dengan istrinya. Allah berfirman di dalam surah Taubah ayat 34 sampai 35. Orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka ancam mereka dengan siksa yang pedih. Yang tidak mau bayar zakat, ancam dengan siksa yang pedih. Siksa pedihnya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, di hari kiamat emas-emas tersebut akan dijadikan lempengan-lempengan api, kemudian diletakkan di dahi, di punggung dan di lambung. Itu adalah ancaman bagi orang yang tidak mau bayar zakat. Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan perkataan yang pantas ditulis dengan tinta emas. Beliau mengatakan, man ahabba syai'an wa qaddamahu ala ta'atillah udziba bih. Barang siapa yang menyukai sesuatu dan ia lebih dahulukan dibandingkan taat kepada Allah, dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Seperti tadi, orang lebih suka kepada emas dan perak, tidak mau bayar zakat. Dia lebih menyukai emas dan peraknya, tidak mau bayar zakat, maka di akhirat dia akan disiksa dengan apanya? Emas dan peraknya. Nah, kemudian Imam Ibnu Katsir, ulama tafsir di dalam agama Islam di abad ke-7 Hijriyah dan ke-8 Hijriyah, beliau menyebutkan seperti, kata beliau, ceritanya Abu Lahab dan istrinya. Bagaimana? Abu Lahab tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya.
tetapi lebih mendahulukan cintanya, sayangnya, rindunya, matinya kepada istrinya dibandingkan taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Abu Lahab di akhirat yang akan menyiksanya siapa? Istrinya. Ini rahasia firman Allah, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya pembawa kayu bakar, yaitu karena Abu Lahab lebih mendahulukan cinta kepada istrinya dibandingkan taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau beriman dia, maka yang akan menyiksanya yang dia cintai, yaitu siapa? Istrinya. Begitulah semua hal dalam kehidupan kita. Apabila kita mencintai sesuatu, lebih kita dahulukan dibandingkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka kita akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Ya, sama orang mencintai emas dan perak, tidak mau bayar zakat, dia akan disiksa dengan emas dan peraknya tersebut di hari kiamat. Dijadikan lempengan api, ditempelkan pada tubuh yang sangat panas kalau seandainya ditempelkan benda yang panas. Ada orang Pak ngeyel bertanya kepada saya, Ustadz, saya ini suka nonton bola. Dan kadang-kadang bola tersebut kalau di daerah saya itu jam-jam lagi sholat isya. Ketika hayya ala salah, hayya ala falah, saya tidak pergi ke masjid. Kenapa? Karena sedang nonton bola. Kalau berdasarkan kaedah dari Imam Ibnu Katsir tadi, kira-kira Allah mensiksa saya di akhirat dengan apa? Dengan bola itu gimana, kata dia. Ini orang ngeyel, ya, tidak mau mengakui kesalahan. Nah, kembali ke permasalahan kita. Sukses yang hakiki sebenarnya adalah apa? Yaitu orang yang sukses hakiki adalah orang yang masuk surga jauh dari api neraka. Ini tema ini penting. Suamimu surgamu atau nerakamu, karena dia adalah kesuksesan hakiki. Tidak ada perbedaan pendapat di antara manusia, bahkan sampai orang kafir. Kalau orang masuk surga jauh dari api neraka itu sukses, meskipun dia Bilal, mantan budak berkulit hitam, orang paling miskin di antara para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tapi dia sukses. Kenapa? Karena jangan masuk surga, ternyata suara terompahnya Bilal di surga di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sukses hakiki. Ya, jadi mulai saat sekarang terutama ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, jangan sampai seperti dalam hadis Rasul, nisaun kasiyat ariyat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada dua kelompok penghuni neraka yang aku tidak pernah melihatnya. Salah satu dari satu kelompok tersebut adalah, atau dua kelompok tersebut adalah salah satunya nisaun kasiyat ariyat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Salah satu tafsiran wanita memakai pakaian tapi telanjang adalah kalau untuk urusan dunia, model fashion, baju, model make up, ya, bulu mata samudra, bulu mata Nusantara, bulu mata gelombang Pasifik. Dia paling hafal. Salon paling tahu tempatnya di mana di Denpasar Bali ini. Untuk pemeliharaan kuku, pedicure paling hafal. Ya, tapi giliran dilihat dari sholatnya, bacaan Al-Qur'annya, apalagi hafalan Al-Qur'annya cuma 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tambah surat paling favorit Inna A'taina. Allah. Tapi giliran dandan paling
paling jago. Puasa sunnah kosong, sholat malam kosong, tidak hadir di pengajian, tidak bisa mengajari anak-anak tentang tata cara wudhu mandi karena ibunya tidak paham tentang ilmu agama. Ini salah satu tafsiran. Nisaun kasiyat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Artinya untuk urusan dunia dia paling bagus, paling kinclong pipinya. Tetapi untuk urusan akhirat ariyat, kosong. Kosong. Maka mulai saat sekarang ibu-ibu saudari-saudari muslimah, ketika Anda berhadapan dengan orang, jangan Anda lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Subhanallah cantiknya, subhanallah putihnya, subhanallah begininya, subhanallah. Tidak. Tapi lihatlah apa prestasi dia dalam agama. Bagaimana sholatnya, wajib dan sunnahnya. Terutama sunnah, sholat malam. Dan ingat, semua orang akan terlihat sama. Berbeda dari sisi amalan-amalan sunnah atau tidak. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Ketika kita bertemu dengan orang lain sudah kita rubah. Tasnya harganya sekian juta. Sepatunya sepatu hak tingginya 5 meter. Subhanallah. Ya, masih banyak ibu-ibu yang di belakang mungkin bisa maju. Bisa maju enggak? Sedikit aja. Enggak ada penutup di sini, enggak ada. Kasihan ibu-ibu yang di luar terus datang. Ya, majukan. Ya, cukup. Ya, silahkan maju ke depan sedikit, sebelah sana tidak mengapa. Ya, nanti kalau ada kain-kain bisa disediakan, mungkin dicarikan kain oleh panitia sementara. Yang bisa menutup. Ya, saya lanjutkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jadi kesuksesan hakiki adalah masuk surga jauh dari api neraka. Sekarang hilangkan dari diri kita persepsi bagaimana sukses. Ya, sukses hakiki adalah bagaimana masuk surga jauh dari api neraka. Taib. Kalau begitu, kalau sudah dipahami pentingnya judul ini, maka Bapak Ibu, terutama ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya masuk bagaimana kita mendapatkan surga dengan meraih ridho suami, maka saya ingin menyebutkan keutamaan istri yang salihah. Istri yang salihah, yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man razaqahullahu imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dinih falyattaqillaha fi syatri tsani." Artinya, barang siapa yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istri yang salihah. Lihat, yang di sini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam istri yang salihah, bukan istri yang macam-macam, istri yang salihah. Maka sungguh ia telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan setengah dari agamanya. Makanya sering disebutkan oleh para ulama bahwasanya orang yang menikah
dan menikah dengan wanita yang salihah, berarti dia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Dalilnya ini. Ini salah satu keutamaan istri yang salihah, yaitu menyempurnakan agama suami. Kemudian hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Lau alimna ayyal mala khairun fanattakhidhuhu." Wahai Rasulullah, kalau kita mengetahui harta mana yang paling baik, kita ambil, kita simpan, kita jadikan sebagai sebuah simpanan. Maka Nabi Muhammad SAW menyebutkan, afdaluhu lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanih. Harta yang paling utama untuk disimpan adalah hati, lisan yang berzikir, hati yang bersyukur. Kemudian yang ketiga, yaitu istri yang beriman, yang menolong suaminya dalam keimanan. Nah, di sini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Poin pertama, agar Anda senantiasa disenangi oleh suami, yang itu kunci surga Anda, agar suami senantiasa tidak murka kepada Anda, yang itu adalah kunci neraka Anda, maka tolonglah dia dalam mengerjakan agama. Ya, ibu-ibu harus berani benar-benar menolong si perempuan, suaminya tersebut dalam perihal agama. Saya beri contoh. Tolong menolong dalam perihal agama. Ada cerita, aktor dalam cerita ini Ummu Sulaim, kemudian Abu Talhah. Sang suami Abu Talhah, sang istri Ummu Sulaim namanya. Dan cerita ini sekali lagi saya bawakan sebagai bentuk bahwasanya salah satu cara menjadi istri yang salihah, menggapai keridhaan suami adalah dengan menolong suami dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Itu garis bawahi baik-baik ibu-ibu. Bawa pulang ke rumah masing-masing, saudari-saudari muslimah, bahwasanya suami adalah surga atau neraka. Kapan suami ridho, maka niscaya dijanjikan surga. Kapan suami murka, niscaya diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar menggapai keridhaan suami selalu senang dengan kita adalah dengan cara menolong suami dalam ketaatan. Ya, ini poin pertama. Agar kita mendapatkan surga dengan mendapatkan ridho suami, yaitu dengan menolong suami dalam ketaatan. Contohnya cerita Ummu Sulaim dengan siapa tadi? Abu Talhah. Bagaimana Ustaz ceritanya? Abu Talhah mempunyai anak namanya Talhah. Anak ini sedang sakit. Sakitnya sekarat. Kemudian Abu Talhah pada saat itu, hari itu sedang berpuasa. Kemudian beliau pergi keluar rumah untuk mencari nafkah. Sang istri Ummu Sulaim mengurus rumah suaminya, mengurus anaknya yang sedang sakit. Ketika sang suami di luar rumah, Talhah sang anak meninggal dunia. Nah, perhatikan di sini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim ini juga nanti kita akan ambil pelajaran darinya menarik yang berkenaan dengan Anas bin Malik. Ummu Sulaim ketika melihat anaknya meninggal, tidak seperti sebagian istri sekarang. Kalau sang suami lagi curhat kepada istrinya, malah bukan mendapatkan solusi, malah mendapatkan masalah. Makanya sebagian suami malas untuk curhat dengan istrinya. Kenapa? Karena kalau dicurhati bukan dapat solusi, malah dapat masalah. Misalkan istri-istri yang sering dia kalap kalau menghadapi masalah. Suami pulang dari kerja,
kemudian dalam keadaan cemberut, kemudian ditanya oleh sang istri, "Mas, Bang, Kak, suamiku, kenapa engkau menangis atau kenapa engkau cemberut?" Kata sang suami, "Saya baru dimarahi oleh atasan." Sang istri bukannya ingin menenangkan suaminya, bukannya memberikan solusi. Lalu gimana? Lalu gaji bulan ini gimana? Dipotong atau tidak? Lalu gimana? Ini bukan malah dapat ketenangan, malah dapat masalah baru. Ya, maka lihat Ummu Sulaim ketika meninggal anaknya, beliau biarkan anaknya dibandii, dikafani dengan baik, kemudian tidak diberitahu kepada suaminya. Suaminya tetap pulang. Ketika sore pulang seperti biasa. Ingin berbuka puasa, beliau minta anaknya menemani buka puasa. Kata Ummu Sulaim, "Engkau makan saja dahulu, dia sedang istirahat dengan baik." Lihat. Berdusta enggak Ummu Sulaim? Tidak. Satu. Yang kedua, setelah sang suami berbuka puasa, kenyang perut, maka Ummu Sulaim berdandan habis-habisan. Sebagaimana layaknya seorang istri ingin melayani suaminya. Maka sang Abu Talhah radhiyallahu anhu, beliau akhirnya tertarik dan terbawa hawa nafsu ingin menggauli istrinya pada malam itu. Sesudah sholat maghrib, menggaulilah istrinya. Sesudah diberikan masukan kenyang perut, kenyang syahwat, baru saat itu Ummu Sulaim mengatakan kepada suaminya perihal anaknya. Lihat, sudah keadaan suami benar-benar mantap untuk menerima kabar kematian anaknya yang tersayang, baru diberitahukan oleh Ummu Sulaim. Sudah kenyang perut, syahwatnya sudah terlampiaskan, senang, baru diberitahu. Beritahunya pun tidak kalap. Kata Ummu Sulaim, "Ya Aba Talhah, wahai suamiku Abu Talhah, kata beliau, apa pendapat engkau? Lau a'araka rajulun i'arah, kalau seandainya seseorang meminjamkan kepadamu sesuatu pinjaman, kemudian setelah itu dia mengambil lagi barang miliknya, apakah engkau akan marah?" Kata Abu Talhah, "Kenapa saya marah? Itu barang miliknya, saya dipinjami." Maka kata Ummu Sulaim, "Talhah adalah pinjaman Allah untukmu, dan dia diambil kembali oleh pemilik aslinya." Paham ceritanya Bapak Ibu? Maka dengan begitu banyak muqaddimah, ini istri yang salihah, ini istri yang menolong suaminya agar tegar dalam menghadapi musibah. Seperti ini contohnya. Ya, seperti ini cara seorang istri mengambil keridhaan suami, menolong suami dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Salah satu bentuk ketaatan adalah sang suami ridho dengan musibah yang Allah berikan kepadanya, dan itu akibat pertolongan istrinya. Semestinya istri seperti ini. Besok ketika mendengar ternyata anaknya yang selama ini paling dia cintai satu-satunya meninggal, Abu Talhah dengan gampangnya sesudah muqaddimah pendahuluan yang begitu banyak dari istri yang salihah, dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sudah selesai. Ya, kemudian besok paginya dua orang ini pergi kepada Rasulullah, kemudian diceritakan cerita mereka berdua. Apa yang dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tanggapan Rasulullah bagaimana? Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Artinya, semoga Allah memberkahi kalian berdua dalam persetubuhan kalian berdua tadi malam. Bukankah tadi malam setelah buka puasa mereka bergaul? Betul? Akhirnya ternyata Abu Talhah dan Ummu Sulaim dapat anak lagi dan dapatnya yang banyak.
Nah, ini para ikhwah sekalian. Contoh yang kedua, sang istri menolong suaminya dalam ketaatan. Sebelum contoh yang kedua, saya ingin mengatakan kepada ibu-ibu saudari-saudari muslimah, janganlah menjadi istri-istri berbentuk manusia tapi bersifat syaitan. Bagaimana itu? Ada. Allah berfirman di dalam Al-Quran, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati, yang mengganggu, memberi was-was di dalam hati-hati manusia dari jin dan manusia. Berarti ada manusia yang bersifat syaitan. Di antaranya, kadang-kadang istri, mudah-mudahan yang hadir dari ibu-ibu di sini tidak seperti itu. Kadang-kadang hadir di majelis pengajian, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, ibunya mungkin sudah lama hadir di majelis pengajian, suaminya baru saat ini. Ya, filmnya berakhir ya Bu, harus diberi hijab. Ya, lanjutkan, Bapak Ibu saudara-saudari, kadang suaminya baru hadir pengajian, maka sang suami mendapat petunjuk di pengajian. Wah, pokoknya saya harus berubah. Yang dulunya mungkin tidak pernah kenal dengan warna karpet masjid, karena nggak pernah ke masjid, maka dia punya tekad, pokoknya saya harus ke masjid. Saya usahakan selama saya mampu saya akan ke masjid untuk sholat berjamaah. Maka subuh-subuh yang biasa suaminya sudah terlambat sholat subuhnya, kemudian jarang ke masjid, subuh-subuh di Bali subuhnya jam 5 lewat sekian, dia jam 3 sudah bangun. Mandi, pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci, pakai surban. Persis seperti ustadz dan kiai. Jam 3 bangun, mandi-mandi sampai setengah 4. Setengah 4 masuk ke dalam, pergi ke masjid. Ternyata setengah 4 terlalu dini. Tentunya masjidnya belum buka. Maka dia pulang kembali ke rumah sambil marah-marah, bergumam, masjid ini enggak buka. Sang istri ketika mendapati suaminya seperti ini, maka semestinya jangan dia remehkan suaminya. Anggap itu adalah perkara yang sudah lama dari suaminya. Jangan sebagian istri mengatakan, Bapak baru ikut pengajian sekali sudah kayak ustadz saja. Ini jangan. Sang suami mungkin tidak pernah baca Al-Quran. Kemudian setelah dengar pengajian dia mulai membaca Al-Quran. Dan aneh, saya katakan di majelis ini, aneh ada seorang muslim ya, setiap harinya tidak lewat darinya ayat-ayat suci Al-Quran dari mulutnya. Aneh seorang muslim setiap harinya tidak membaca Al-Quran. Aneh itu. Karena kenapa? Karena Al-Quran buku petunjuk dia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sang suami ini mulai dia membaca Al-Quran. Suaranya Masya Allah tidak enak didengar. Sang istri yang ingin menolong suaminya, jangan dilecehkan suaminya. Bapak kalau ngaji ya pelan-pelan, suara bapak itu nggak enak didengar. Maka jangan seperti ini. Contoh sekarang, contoh kedua. Bapak Ibu saudara-saudari, cerita menarik yang disebutkan di dalam kitab Sifatus Shaffah dan Syiar A'lamin Nubala. Bagaimana seorang suami ditolong oleh istrinya dan saling tolong menolong suami istri dalam kebaikan. Ini adalah kunci, salah satu kunci sukses berumah tangga, menjadi sakinah, mawaddah dan rahmah. Ada seorang tabi'i bernama Abu Uthman An-Nahdi. Siapa namanya? Abu Uthman An-Nahdi. Beliau bercerita, "Tadhayyaftu Abu Hurairah radhiyallahu anhu sab'a layal." Aku bermalam di rumah sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu selama sepekan, seminggu. Pak, orang kalau sudah ditemani selama seminggu itu ketahuan belangnya.
Ketahuan belangnya. Oh, ini orang penyabar, ini orang pemberi, ini orang akhlaknya baik, ini orang begini. Ini. Kalau sudah seminggu itu ketahuan. Kalau baru bertemu sekali, sehari, 2 hari, itu bisa dibuat-buat, Pak. Saya saja, kalau ingin tadi buat-buat di hadapan Bapak sebagai orang yang ahli zikir, baru duduk, mungkin saya akan berpura-pura, Bismillah. Meletakkan tangan kanan di atas meja, Subhanallah. Tangan kiri, ya, Masya Allah. Ada keringat sedikit, Innalillah. Salah baca. Itu kalau berpura-pura. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Abu Uthman An-Nahdi bermalam di rumah Abu Hurairah selama seminggu. Kenapa disebutkan seminggu? Karena menunjukkan, oh inilah sebenarnya kebiasaan Abu Hurairah. Apa kebiasaannya? Fakana huwa wa khadimuhu wa zawjatuhu yaqtasimuna al-laila athlathan. Artinya, ternyata selama seminggu tersebut tidak pernah tidak, setiap malam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, istrinya dan pembantunya membagi malam menjadi 3 malam. Menjadi berapa? 3 malam. Adik mungkin di belakang nanti mengganggu yang lain. Ya. Perhatiannya nanti terganggu. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Sepertiga malam pertama Abu Hurairah sholat malam. Sepertiga malam kedua istrinya yang sholat. Sepertiga malam ketiga siapa? Pembantunya yang sholat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengamalkan hadis Rasul yang beliau dengar sendiri dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu imra'an qama minal lail fa shalla thumma ayqadha ahlahu fa sallat fa in abat nadha ala wajhiha al-ma." Allah merahmati seorang suami yang bangun malam kemudian dia sholat. Lalu dia bangunkan istrinya. Lalu sang istri sholat. Kalau istrinya enggan bangun, maka dipercikkan air di wajahnya. Dipercikkan ya Pak, bukan disiram. Ya. Kebalikannya, wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa sallat thumma ayqadhat zawjaha fa shalla fa in aba nadhat ala wajhil ma. Artinya, Allah merahmati seorang istri yang bangun malam. Kemudian dia sholat malam. Kemudian dia bangunkan suaminya. Lalu sang suami sholat. Kalau seandainya sang suami enggan untuk bangun malam, maka dipercikan di wajah suaminya air. Ini tolong menolong antara suami istri. Begitu pula masalah sedekah. Cerita yang ketiga. Tolong menolong antara suami istri dalam ketaatan. Sebagian istri atau sebagian suami, kalau sang suami banyak ngasih sedekah, mulai sang istri banyak omong. Bang, mas, kak, suamiku, hati-hati jangan terlalu banyak, ingat anak istri. Bukannya ditolong. Ya, lihat cerita menarik. Cerita Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Siapakah yang mau menghutangi Allah dengan hutang yang banyak? Maksudnya siapa yang mau bersedekah di jalan Allah? Abu Dahdah mendengar ayat ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahu yuridu minnal qard?" Wahai Rasulullah, benarkah Allah ingin kita hutangi? Ingin kita hutangi, kita jalankan harta kita di jalannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya." Maka beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, arini yadak." Wahai Rasulullah, mana tanganmu? Beliau ingin jabatan, ingin menyaksikan apa yang ingin beliau ucapkan. Kata beliau setelah jabatan, "Ushiduka ala anna haiti aqradtullaha wa aqradtu lillahi wa lirasuli." Artinya, aku saksikan kepada engkau wahai Rasulullah, itu kebun kurmaku
aku hutangkan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya aku sedekahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dan Bapak tahu kebun kurmanya Abu Dahdah ada berapa pohon kurma di dalamnya? Menunjukkan bagaimana luasnya. 600 pohon kurma. Saking luasnya kebun kurma Abu Dahdah. Dan yang lebih luar biasa lagi, di dalam kebun tersebut ada rumahnya. Di dalam rumahnya tinggal istrinya dan anak-anaknya, Ummu Dahdah dan anak-anaknya. Ketika dia sudah mensedekahkan kebun kurma tersebut untuk Allah dan Rasulnya, Abu Dahdah pergi ke kebun kurma. Kemudian dia memanggil istrinya, "Ya Ummu Dahdah, wahai Ummu Dahdah radhiyallahu anha, ukhruji, keluar engkau." Tolong anak ini dijaga dari baca Quran dulu. Ya. Wahai Ummu Dahdah, keluar engkau dari kebun ini. Ya, sesungguhnya aku telah menghutangkan, mensedekahkan kebun ini untuk Allah dan Rasulnya. Lihat Ummu Dahdah sang istri. Kalau di zaman sekarang hampir semua tanahnya dia sedekahkan. Gimana istri? Sebagian istri kadang-kadang, "Wahai bapak, wahai suamiku, kenapa disedekahkan? Kita mau makan apa? Nanti anak kita sekolah di mana? Nanti kita mau makan apa? Makan nasi, Bu." Ya, lihat Ummu Dahdah tidak seperti itu. Ummu Dahdah mengatakan ketika mendengar suaminya mensedekahkan seluruh hartanya, maka kata Ummu Dahdah, "Rabiha bai'uka ya Abu Dahdah." Wahai Abu Dahdah, sungguh jual belimu mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Dan memang benar, akhirnya Rasulullah SAW bersabda, "Kam min idqin radihin li Abi Dahdah fil jannah." Berapa banyak pohon-pohon tunas-tunas kurma yang dimiliki oleh Abu Dahdah yang tumbuh di dalam mana? Surga. Lihat bagaimana seorang istri mencari ridho suaminya dengan cara saling menolong suami dalam kebaikan. Ini sifat istri yang salihah yang pertama, menolong suami dalam kebaikan. Ada sedikit menarik Bapak Ibu, saudara-saudari, saya menulis buku judulnya Wanita Penghuni Neraka. Di dalam buku tersebut terdapat, saya sebutkan orang-orang wanita-wanita yang dicap dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW sebagai penghuni neraka. Dan kebalikan dari itu ada yang disebut oleh Allah oleh Rasulullah SAW wanita-wanita sebaik-baik wanita semesta alam. Di antaranya yaitu siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah, perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, dan ini salah satu cara agar kita mendapatkan ridho suami yang kedua. Ya, karena mendapat ridho suami dijamin surga. Karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Maka kita harus mencari cara bagaimana mendapatkan ridho suami. Salah satu cara mendapatkan ridho suami, kita contoh Khadijah. Lihat Khadijah. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari. Dalam sebuah hadis sahih di riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril. Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadhihi Khadijah atatka wa ma'aha ta'amun wa syarab. Faqra minni wa min rabbiha salam wa abshirha bi baitin min qasab fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wala nasab." Hadis riwayat Bukhari. Wahai Rasulullah, kata Jibril alaihissalam, perhatikan ibu-ibu, perhatikan dan amalkan. Wahai Rasulullah, kata Jibril, itu Khadijah datang ingin membawa kepadamu makanan dan minuman. Maka ucapkanlah salam untuk Khadijah dariku. Ku di sini siapa?
Jibril alaihissalam. Lihat, jarang-jarang manusia mendapatkan salam dari seorang Jibril. Ucapkan salam untuk Khadijah dariku dan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, subhanallah. Dan arti salam adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ucapkan untuk Khadijah dariku, dari Jibril dan dari Allah Subhanahu wa taala salam. Dan kemudian kata Rasulullah SAW, berikan kabar gembira kepada Khadijah bahwasanya dia akan mendapatkan sebuah rumah di surga yang lengkung tinggi, yang terbuat dari berlian. Ibu, bapak pernah membayangkan rumah terbuat dari berlian? Ya, dan itulah surga. Surga itu setelah diteliti-teliti, cuma kita dapat satu label. Nikmat yang tidak pernah bisa dibayangkan, itu surga. Itu label surga, nikmat yang tidak pernah bisa dibayangkan. Sedikit saya menyimpang tentang surga, kita pending dulu ceritanya Khadijah, agar seseorang yang belum pernah tahu tentang surga mulai tertarik mencari surga. Jangan cuma mencari rupiah, mencari surga. Coba perhatikan indahnya surga. Khulasah, ringkasan dari indahnya surga itu seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya al-jannah fauqal wasf. Surga itu di luar angan-angan manusia. Nikmat yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Dan ini sesuai dengan hadis Rasul, riwayat Imam Ibnu Majah. Fa innal jannata la khatara laha. Sesungguhnya surga tidak bisa dibetikkan di dalam hati nikmatnya. Benar-benar indah. Ingin tahu Pak, nikmat indahnya surga? Dan apalagi lebih nikmat kalau dibandingkan dengan dunia. Dunia itu Pak, terlaknat, dapatnya susah, cepat rusak. Ini sifat yang sangat dominan dari dunia. Terlaknat, dapatnya susah. Saya ingin berbicara tentang dapatnya susah. Coba kalau kata penjual es kelapa, Bapak Ibu sekalian, pengumuman, kami asosiasi penjual es kelapa muda mengatakan bahwasanya kami berhenti jualan es kelapa. Siapa yang ingin dari Bapak Ibu sekalian makan es kelapa muda, maka silahkan manjat sendiri. Pernah mikir? Dunia itu susah didapat. Ingin dapat istri, harus ngelamar sana. Saya aja dapat istri jauh dari Kalimantan ke Lombok. Harus naik bus, melalui peri. Alhamdulillah diterima. Coba ditolak, subhanallah. Balik lagi dengan tangan kosong. Sulit, dunia itu sulit didapat. Akhirat nggak ada yang sulit. Surga nggak ada yang sulit. Bapak tahu dalam surat Al-Insan ayat 14 Allah berfirman, wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila. Artinya surga, naungan-naungan pohon yang ada di surga itu sangat rindang. Bahkan sampai-sampai penghuni surga tidak pernah melihat matahari, saking rindangnya pohon-pohon surga. Naungannya sangat rindang. Yang lebih luar biasa lagi, wa dhullilat alaihim qutufuha tadhlila. Artinya apa? Buah-buahan surga direndahkan serendah-rendahnya. Jadi manjat nggak ada di surga. Saya punya kawan di Surabaya, panitia kajian juga. Beliau mungkin saking hobi makan buah kelengkeng. Tahu kelengkeng Pak? Ya. Itu sampai nanam pohon kelengkeng di depan rumahnya. Tapi namanya dunia sulit didapat. Nanam berbulan-bulan nggak tumbuh-tumbuh buahnya. Sampai beli semprot agar cepat berbuah. Subhanallah, saya lihat dalam hati saya, ingin makan buah, nyemprot dulu. Itu dunia. Sedangkan di surga tidak.
Dzullilat alaihim qutufuha tadzlila. Ranting-ranting buah-buahnya itu direndahkan serendah-rendahnya. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dijelaskan apa maksudnya direndahkan serendah-rendahnya. Idza qama ahlul jannah, jika penghuni surga itu berdiri, maka buahnya ikut berdiri sejajar dengan dia. Wa idza jalasa, kalau seandainya penghuni surga itu duduk, maka dia ikut duduk sejajar dengan dia. Wa idza, kalau seandainya dia rebahan, maka buahnya ikut rebahan sejajar dengan dia. Jadi nggak ada sulit, Pak. Ya, itu surga. Bisa membayangkan? Bisa? Nggak bisa. Itu surga. Nggak bisa dibayangkan. Ya, jadi ingat, surga itu bukan hanya sekedar bidadari. Sebagian kadang-kadang saya tanya, Pak, ini terutama perhatikan ibu-ibu, lihat jawabannya, benar nggak? Bapak mau masuk surga? Mau. Kenapa? Nah kan, bidadari. Jadi surga sama dengan bidadari. Betul, bidadari adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk melayani penghuni-penghuni surga. Tapi di dalam surga bukan hanya sekedar bidadari. Maka setelah ini, kenali baik-baik tentang surga, ibu-ibu, saudari-saudari sekalian. Yang kadang-kadang ada seorang istri pernah bertanya kepada saya. Ibu-ibu pernah bertanya kepada saya, Ustadz, boleh nggak saya berdoa seperti ini? Ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga. Saya bilang boleh. Tapi ada, itu baru koma. Masukkanlah saya ke dalam surga, dan kalau suami saya juga masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Mungkin dia udah bosan banget. Ya, dia lagi. Allah. Ya. Maka ada juga seorang ibu-ibu sering curhat. Ustadz, laki-laki enak di dalam surga dapat bidadari. Kami dapat apa? Maka apalagi sebagian ibu-ibu tahu riwayat bahwa seorang penghuni surga lelaki akan memeluk bidadari, saking indahnya bidadari tersebut, dia peluk tidak pernah bosan, 70 tahun dia peluk. Anda pernah meluk istri Anda lebih dari itu? Jangan meluk seperti yang saya sebutkan tadi pagi di Masjid Sadar. Kadang ngomong sama istri 5 menit nggak ada asap, nggak ada apa-apa, tengkar. Kalau ngobrol di luar rumah, wow, bisa tertawa terbahak-bahak. Ini 5 menit tengkar sama istri. Ya, sang ibu ini curhat, Ustadz, itu kalau laki-laki memeluk bidadari selama 70 tahun, lalu bagian kami kapan? Maka semua pertanyaan yang saya sebutkan tadi, jawabannya cuma satu, bahwa di surga tidak ada kesedihan, tidak ada rasa hasad, tidak ada rasa dengki, tidak ada capek. Semuanya nikmat, semuanya indah. La tasma'u fiha lagwan wala ta'thima. Kamu tidak akan pernah mendengar di dalamnya sesuatu yang sia-sia ataupun dosa. Kembali ke permasalahan ini, Bapak Ibu saudara-saudari, lihat kata Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, berikan kabar gembira kepada Khadijah bahwasanya dia mendapatkan sebuah rumah. Bukan sembarang rumah yang lonjong dan tinggi yang terbuat dari berlian. Pernah membayangkan, Pak? Berlian rumah. Saya saja di rumah Pak Suyono, subhanallah, rumahnya luar biasa besarnya, indahnya. Itu baru dunia. Ini rumah besar dari berlian. Pernah terbayang? Bisa dibayangkan? Nah, itu surga. Nggak bisa dibayangkannya itu surga. Nah, pertanyaan, kenapa Ustadz disebutkan cerita Khadijah?
Apa kaitannya dengan tema kita? Ternyata rahasia disebutkan oleh para ulama. Kenapa Khadijah mendapatkan sebuah rumah di surga? Salah satu sebabnya adalah disebutkan dalam riwayat, disebutkan di dalam perkataan dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah, bahwasanya sebab kenapa Khadijah mendapatkan rumah di surga. Sifat rumahnya, lihat. Rumahnya tinggi dan melonjong, yang terbuat dari berlian, yang tidak ada gaduh, tidak ada juga la sakhaba fihi wala nasab, tidak juga sulit capek menaiki rumah tersebut. Jadi dua sifat rumah Khadijah radhiyallahu anha dalam surga, tidak gaduh dan tidak capek mengurus rumah tersebut. Para ulama menjelaskan kenapa Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan dua rumah dengan dua sifat tersebut. Sifat pertama apa tadi? Tidak gaduh. Jawabannya kata para ulama, li'anna Khadijah, perhatikan ibu-ibu, perhatikan. Li'anna Khadijah lam malamat zaujaha yauman minad dahr. Karena Khadijah tidak pernah mencela, mengangkat suaranya di hadapan suaminya, walau sekalipun selama dia menjadi istri Rasulullah SAW. Maka perhatikan ibu-ibu, ya, karena ini judulnya saya diambilkan dari panitia, maka saya lebih tujukan kepada ibu-ibu. Kalau judulnya juga nasihat bagi para suami, ya, saya bantai suaminya ini. Nah, ibu-ibu jangan merasa wah ibu-ibu terus yang dipojokkan, tidak. Akan tetapi ini untuk kebaikan. Bahwasanya ingin seperti Khadijah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, khairun nisa'il alamin, sebaik-baik wanita alam semesta adalah Khadijah bintu Khuwailid. Agar bisa menjadi wanita sebaik-baik wanita sealam semesta, mendapatkan rumah yang terbuat dari berlian, yang tidak gaduh di dalamnya, maka perhatikan baik-baik. Jangan pernah angkat suara Anda di hadapan suami Anda. Jangan pernah mencela suami Anda. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, Ra'aitu ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, wa aktsirna listighfar, dan perbanyaklah beristighfar, fa inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar, sesungguhnya aku melihat kalian penghuni neraka yang paling banyak. Salah satu penyebabnya adalah tadi, sering membantah, menyangkal, ngangkat suara. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang perempuan, ya Rasulullah, malana aktsaru ahlin nar, wahai Rasulullah, kenapa kita penghuni neraka yang paling banyak? Beliau mengatakan, li'anna kunna tukthirna la'na, karena kalian sering suka mencela suami, ya, suka merendahkan suami. Dan saya pesan kepada suami, ini sedikit menyimpang, saya pesan kepada suami, konsep agar Anda tidak pernah diremehkan oleh istri, nafkahi yang baik, kerja, jangan tidur. Jangan istrinya yang disuruh kerja. Wallahi Pak, saya pernah dapati dalam sebuah kajian di Sumatera, seorang ibu-ibu jujur cerita kepada saya, Ustadz, sebelumnya saya menganggap suami saya tidak ada apa-apanya, hanya sebatas teman saya di atas ranjang saja. Saya tidak memerlukan suami, karena semua yang saya ingin saya bisa. Kenapa? Karena ibu tersebut kepala bagian, kemudian gajinya lebih besar daripada suaminya. Tapi saya tahu akhirnya bagaimana saya memerlukan suami. Kapan? Tatkala saya sakit, suamilah yang mengatur dan merawat saya. Maka kerja Anda wahai para suami, beri nafkah, usaha, jangan istri Anda yang bekerja, agar terjadi kesinambungan, keharmonisan di antara keluarga. Itu sebuah sifat manusiawi. Tatkala orang mengeluarkan nafkah, maka dia ingin menguasai keluarga. Itu yang disebutkan oleh Allah, ar-rijal qawwamun 'alan nisa.
para lelaki adalah pemimpin yang mengatur perempuan. Kenapa? Bima faddalallah ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Karena Allah meninggikan lelaki dari perempuan, dan karena lelaki yang menafkahi perempuan. Jadi wajar kalau seandainya ada seorang lelaki, sering saya dicurhati oleh para suami, Ustaz, istri saya itu bengal, dinasehati satu kalimat dia nyerocos 100 kalimat. Betul apa betul? Balas dendam jangan-jangan nih. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Salah satu penyebabnya adalah Anda dianggap remeh oleh suami istri. Kenapa? Karena tidak menafkahi. Nafkahi yang benar istri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali ke pertanyaan tadi, tukthirna la'an, yaitu para istri sering melaknat, mencela suami. Ini penyebab terbesar sang istri mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka contohlah Khadijah. Wahai ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, contohlah Khadijah. Sudah diberikan salam oleh Allah dan Jibril alaihi salam, kemudian dijanjikan mendapatkan rumah di surga yang tidak ada sakhab, yang tidak ada gaduh di dalamnya. Kenapa? Karena beliau tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala nasab, dan tidak ada rasa capek dalam mengurus rumah tersebut yang ada di surga tadi. Salah satu penafsiran yang disebutkan oleh para ulama, kenapa Khadijah mendapatkan rumah yang tidak capek mengurusnya? Karena Khadijah tidak pernah membuat kesal suaminya, tidak pernah membuat marah suaminya. Ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang terakhir sebelum kita masuk kepada sesi pertanyaan, maka perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kiat yang ketiga agar kita menggapai ridho suami sehingga kita mendapatkan surga suami, yaitu ibu-ibu dan juga bapak-bapak. Perhatikan penampilan Anda di hadapan pasangan Anda. Ya, penampilan Anda. Bapak-bapak yang perutnya sudah hamil 4 bulan, kempiskan. Subhanallah. Ya, ngalah-ngalahin wanita hamil. Perhatikan badan Anda. Dan saya tidak suka kadang-kadang ada istilah honeymoon. Itu nggak pas sebenarnya. Yang artinya bulan madu. 1 bulan aja madunya. Semuanya setelah itu kopi pahit. 1 bulan cuma jaga image, 1 bulan jaga wangi, ya. Habis itu bulan selanjutnya prat, pret. Oh, seenaknya. Ya akhi, jaga bau wangi Anda, terutama ibu-ibu. Perhatikan perkataan Umar bin Khattab, innar rijala hubbuhum fi unufihim. Sesungguhnya laki-laki itu kecintaan mereka ada pada hidung mereka. Ya, coba ibu mencari bau wangi yang sangat wangi, pasti suami akan kelepek-kelepek. Ya, lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisa man sarrathu idza nazarta ilaiha. Sebaik-baik istri adalah seorang istri yang menggembirakanmu wahai suami jika kamu melihat kepadanya. Maka saya pesan kepada ibu-ibu, dan ini bukan curhat tentang keluarga saya, jaga. Saya pesan kepada ibu-ibu, jaga penampilan Anda di hadapan suami Anda. Jangan sampai Anda terlihat buruk di hadapan suami Anda. Bahkan sampai dalam keadaan tidur. Ya, tidur sudah ngorok, kemudian keluar iler. Tidur itu di hadapan suami harus dandan sebelumnya.
Ini enggak, kadang-kadang tidur di sini roll, di sini roll, di sini roll, kemudian pakai apa itu penutup wajah, di sini cuma kelihatan, habis itu kata istrinya, wah, subhanallah. Gimana sang suami mau senang dengan istrinya? Ya, habis itu pakai daster khusus untuk baju tidur, dasternya seminggu nggak dicuci. Habis itu bolong di sini. Allahu Akbar. Jaga penampilan ya akhi, ya ukhti. Saudariku muslimah, jaga penampilan di hadapan istri. Terutama bau-bau badan. Lihat, perhatikan hadis ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Kalau tidak salah ini surah Al-Baqarah. Artinya, istri mempunyai hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban. Istri mempunyai hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban dengan baik. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsiri ayat ini. Beliau mengatakan, "Wallahi inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana li al mar'ah." Artinya, demi Allah, aku sangat menyukai untuk berhias di hadapan istri sebagaimana aku sangat menyukai untuk berhias di hadapan suami. Istriku berhias di hadapanku, di hadapan suaminya. Maka perhatikan, ya, bau wangi, bau badan, bau ketek, perhatikan, jangan sampai tercium oleh pasangan kita. Bau angin, ya. Ini kalau ingin keluar angin, keluar sana, jangan ini disebar kemana-mana, subhanallah. Jaga image-nya pas ketika honeymoon saja. Ketika sudah honeymoon semuanya pahit. Kemudian juga perhatikan tata cara dalam keadaan kita bergaul dengan suami. Ya, sang laki-laki suka perempuan yang feminin, yang menjaga kewanitaannya. Kalau lagi makan, ya, perhatikan jangan terlalu beringas makannya. Ini makan sudah ngangkat kaki. Kemudian gelasnya mau yang paling besar, gurung. Kemudian ya, lauknya dimakan sendiri, lupa suaminya. Allahu Akbar. Ajib ya para ikhwas sekalian. Subhanallah. Ya, jaga feminitas di Anda wahai para istri. Jaga. Ya. Jangan sampai terlihat buruk oleh suami. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian sang suami juga begitu. Dan ada konsep menarik dalam menggapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Yaitu hindari saling mengejek satu dengan yang lainnya di antara suami istri. Meskipun dalam tahap bercanda. Misalkan sang suami lagi kepanasan dan di Bali ini ternyata panas, saya baru tahu ini. Kepanasan buka baju di rumah. Sang istri nada bercanda, ya. Maka sang istri mengatakan, "Masya Allah, kuda nil dari mana ini?" Sang suami nggak boleh dalam keluarga balas dendam, nggak boleh. Nanti saya akan lebih jelaskan ini. Balas dendam, awas saya balas. Di dalam kamar mungkin sang istrinya lagi lepas baju, sang suami mengatakan, "Subhanallah, gajah duduk dari mana ini?" Ini nggak boleh ya para ikhwan sekalian. Ya, ejek-ejekan di antara suami istri tidak boleh. Balas dendam nggak boleh. Contoh, balas dendam tidak boleh. Nanti saya akan sebutkan dalilnya. Bahwa meskipun dalam keadaan bercanda, apalagi dalam keadaan beneran. Misalkan sang suami menasihati istrinya. Kata sang suami, "Kamu jangan bohong deh." Tidak boleh berbohong kepada suami. Sang istri dengan mudahnya dia mengatakan, "Saya berbohong sekali, Bang. Mas, Kak, Abang sudah 10 kali bohong. Wajar saya balas dendam." Nah, ini nggak boleh. Lihat Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang suaminya. Suami Aisyah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Aisyah ya mengatakan kepada
tentang suaminya bahwasanya man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qad illa an tuntahaka hurmatun min hurmatillah fayantaqimu lillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas dendam untuk dirinya sama sekali. Jadi nggak boleh dalam keluarga itu balas dendam. Bahkan subhanallah, sering-seringlah memaafkan istri. Ini konsep juga agar sakinah, mawaddah dan rahmah. Sering-sering memaafkan pasangan. Kalau pasangan melakukan kesalahan, maka cari kebaikan-kebaikan yang dia pernah lakukan. Hadisnya riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar." Seorang suami yang beriman tidak boleh mencela, memarahi istri yang beriman. Kalau sang suami ini benci kepada salah satu dari akhlak istrinya atau sifat istrinya, maka niscaya sang istri memiliki kebaikan-kebaikan lainnya. Semestinya seperti itu. Maka saya katakan, kapan Anda marah kepada istri Anda, wahai para suami? Kapan ibu-ibu marah kepada suaminya? Maka ingat kebaikan-kebaikannya. Niscaya Anda akan mudah memaafkannya. Saya pernah dicurhati seorang lelaki. Ustadz, saya punya masalah, silahkan datang ke kantor saya. Ini kejadiannya di Arab Saudi. Beliau mengatakan, Ustadz, saya punya problem rumah tangga. Apa ya akhi? Istri saya, Ustadz. Kenapa istri Anda? Istri saya itu tidak romantis, Ustaz. Wah, ini saya bilang aneh. Bapak tahu istri Bapak tidak romantis, Bapak bandingkan dengan siapa? Rupanya sang bapak ini yang curhat kepada saya ini, saya pengen Ustaz, kalau istri saya itu seperti yang di sinetron, di film-film itu loh Ustaz. Ini namanya, dan hati-hati bapak-bapak ya. Istri Anda yang cantik jelita di samping-samping ini akan diambil nikmat lezatnya oleh Allah sehingga tidak merasa nyaman lagi berada di samping Anda apabila mata Anda dibiasakan melihat wanita-wanita yang diharamkan untuk dilihat. Contoh, yang sering nonton gosip infotainment, yang sering nonton film-film, mereka sekali ambil scene, satu kali scene, mau berbicara sepatah kata, itu ada yang mengurus rambutnya, alisnya, keringatnya, jelas saja terlihat cantik. Ketika Anda membiasakan mata Anda melihat wanita yang seperti itu, yang haram untuk dilihat, yang halal akan dicabut lezatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat kepada wanita-wanita yang diharamkan, ketika di samping melihat kepada samping, ya. Apalagi seperti yang saya sebutkan tadi, sudah mangap, ngorok, kemudian keluar ilernya. Jadi ini nggak lezat lagi nih. Maka perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah, laki-laki ini kemudian mengatakan, istri saya tidak romantis. Maka saya katakan, ya akhi, beliau seorang yang ganteng. Saya kalau boleh menebak, istri Anda mungkin cantik, mohon maaf. Oh Ustadz, iya, saya punya selera tinggi, saya tidak menikahi kecuali wanita yang cantik. Satu, saya bilang. Yang kedua, kalau saya boleh menebak, istri Anda mungkin wanita yang apik di dalam mengurus rumah Anda. Oh iya Ustadz, itu lantai bersih, piring-piring bersih, tidak ada yang kotor sedikit pun. Dua, saya bilang. Yang ketiga, istri Anda mungkin apik dalam mengurus anak-anak Anda. Semua anak-anak Anda, guru pertama Al-Qur'annya adalah istri Anda. Oh iya Ustaz. Ya akhi, 3 lawan 1, dia tidak romantis. Oke, itu kesalahan dia, itu kekurangan dia. Tapi 3 ini mau Anda kemanakan? Ini yang saya maksudkan. Kapan Anda benci salah satu dari sifat istri, maka cari kebaikan-kebaikannya. Anda akan mudah memaafkan. Begitu juga sang istri. Kapan Anda benci salah satu sifat dari suami, misalkan suka pelupa, sering janji, suka ingkar janji, betul nggak Bu? Betul? Malu-malu ibunya, ya, sering janji, suka lupa janji.
Itu mungkin kekurangan dia, tapi dia masih banyak luar biasa. Urusan nafkah tidak pernah ketinggalan. Urusan di atas ranjang paling jago. Ya, dan semisalnya. Maka cari kelebihan-kelebihan pasangan kita tatkala kita marah kepada pasangan kita. Itu cara termudah agar kita memaafkan pasangan kita. Ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kali ini. Mudah-mudahan kita, terutama ibu-ibu saudari-saudari sekalian, mendapatkan ridho suami. Cara dapat ridho suami yang pertama bagaimana, Bu? Satu, menolong suami dalam ketaatan. Yang kedua, apa? Lupa kan? Karena tidak dicatat. Yang kedua apa? Yang kedua adalah tidak pernah menyakiti suami, mencela suami. Yang ketiga, menjaga penampilan di hadapan suami. Wallahu alam. Kita masuk kepada pertanyaan, masih ada 10 menit. Apakah boleh seorang suami atau istri saling menyebarkan aib pasangannya dan apa hukumannya? Maka tidak boleh ini. Ya, tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wal mar'atu tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha." Sesungguhnya inna min asyarrin nasi manzilatan indallahi yaumil qiyamah. Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah nanti pada hari kiamat adalah seorang suami menggauli istrinya, istri melayani suaminya, kemudian sang pasangan itu menyebarkan aib dari pasangannya. Ini enggak boleh. Ya, ini termasuk daripada dosa besar. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau ada gambaran orang dari gambaran tersebut, seorang psikolog bisa mengetahui kondisi dalam si penggambar dan si penggambar membenarkan perkataan psikolog tersebut, apakah termasuk kafir? Mungkin ini masalah dalam perkara mengetahui akan hal gaib, ya. Maka jawabannya, wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa ahli psikologis mereka hanya mereka-reka dari kejiwaan orang tersebut sesuai dengan perkataannya, ceritanya, tata cara duduknya, tata cara berfikirnya. Dan kalau itu didasari oleh ilmu psikologi, maka itu bukan termasuk dari ramal yang tidak dibenarkan. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap istri jika suami tidak mendukung istrinya untuk ikut ta'lim atau kajian-kajian yang benar? Barakallahu fiik wa fika barakallah. Maka jawabannya nasihati. Dan ibu-ibu perhatikan, saya pernah dicurhati oleh seseorang, "Ustadz, saya ini panitia kajian, tapi suami saya jauh dari pengajian, jauh dari mengamalkan amalan sunnah, ajaran Islam, hidup hanya sebatas mengerjakan kewajiban, kemudian sangat oriented dengan dunia. Bagaimana menasehatinya?" Maka jawabannya gampang. Ambil perasaan suami. Saya berikan rahasia laki-laki ya Bu. Laki-laki itu paling tidak suka ditantang. Betul? Dia merasa akan tertantang kalau ditantang. Maka katakan kepada suami tersebut, "Wahai suamiku, wahai kakandaku, saya melihat kalau orang kajian itu digandeng oleh suaminya, kemudian nanti ketika pulang pun mereka bergandengan, alangkah saya ingin sekali seperti itu." Wah, itu laki-laki yang tidak tertantang, bukan laki-laki namanya. Betul? Ya, tantang laki-lakinya seperti itu dengan bahasa yang baik. Kita tidak mengemis, tetapi mengambil perasaannya. Ya, mudah-mudahan. Jadi nasihati. Kalau seandainya sang suami belum mendapatkan petunjuk untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Dan jangan lupa doa. Doa ini sebagian orang meremehkannya. Jangan lupa berdoa agar
semua keinginan kita mendapatkan petunjuk dari Allah, termasuk suami agar mendapatkan sunnah, mengenal ta'lim kajian yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk. Wallahu alam. Apa hadiah untuk istri yang salihah selain surga yang mengizinkan suami menikah lagi? Mau hadiah yang lain selain surga? Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, sebenarnya yang saya ketahui tidak ada hadis atau ayat secara eksplisit rinci yang menjelaskan kalau sang suami menikah lagi diizinkan oleh istrinya maka sang istri dapat surga. Tidak ada hadis yang seperti itu. Akan tetapi saya hanya bisa berbicara tentang masalah poligami ini. Poligami syariat Allah, ya, tidak boleh ditentang, dibenci, apalagi sampai ditolak. Maka itu bisa menyebabkan keluar dari agama Islam. Dan wajar saja seorang istri kadang-kadang tidak mampu untuk suaminya berpoligami, wajar. Ya, Aisyah saja radhiyallahu anha kadang cemburu dengan madu-madu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Itu di dalam rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan tetapi yang saya ingin sampaikan di sini yang paling penting bagi kaum wanita muslimah adalah jangan membenci, jangan mencela, jangan menolak syariat poligami. Adapun Anda belum siap, maka itu urusan lain. Itu bicarakan dengan suami Anda. Itu nasihat bagi sang perempuan. Nasihat bagi laki-laki adalah bahwa syariat poligami sunnah Rasulullah SAW. Akan tetapi perhatikan juga apakah Anda benar-benar siap untuk berpoligami atau tidak. Jangan-jangan setelah berpoligami yang aturan semakin orang beramal soleh, semakin diberikan kehidupan yang baik, ini tidak. Semakin dia berpoligami semakin hancur keluarganya. Maka ini tidak benar. Ya. Salah satu bentuk poligami yang keliru adalah ketika seorang suami berpoligami, istri yang pertama dicerai. Ini nggak benar. Kenapa? Karena syariat Allah tidak menghancurkan keluarga. Kemudian juga saya pesan kepada para istri, ya, ketika Anda mempunyai suami yang ingin berpoligami, maka jangan cepat-cepat mengambil perkataan pilih saya atau dia. Atau perkataan kembalikan saya ke rumah orang tua saya. Jangan. Kenapa? Karena suami Anda sekarang sedang melakukan penjagaan terhadap kemaluannya. Mereka bukan berzina. Mereka bukan melakukan hal yang dilarang oleh syariat. Yang tercela adalah apabila sang suami tidak adil. Baru setelah itu dinasehati, dan terus dinasehati. Kalau seandainya tidak bisa, baru mungkin bisa beristikharah kepada Allah apa sikap yang harus diambil. Jadi ini perhatian juga. Makanya saya katakan, wanita yang berhadapan dengan masalah poligami jangan mencela, jangan menolak, jangan menghina syariat poligami. Adapun masalah siap tidak siap, maka itu urusan pribadi masing-masing. Ya. Wallahu a'lam. Jadi kalau ditanya apakah ada selain surga, maka saya tidak tahu ada hadis yang menunjukkan ke sana. Bagaimana menghadapi suami yang perhitungan? Bilang aja pelit. Apakah boleh menuntut hak atau diam saja dan berinisiatif mencari pekerjaan sampingan? Maka boleh menuntut hak. Sebagaimana sahabat-sahabat wanita di zaman Rasulullah, bahkan Rasulullah sendiri menyebutkan ada calon-calon suami yang pelit, maka itu tidak pantas untuk dinikahi. Ya, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sang suami jangan pelit-pelit. Istri Anda ingin istri Anda cantik, maka sediakan alat-alat kecantikan. Istri Anda ingin istri Anda ramping, langsing, enak dipandang, maka sediakan mereka. Bagaimana mereka biar tidak gembrot, nyaman dipandang mata. Ya, ini seperti itu. Wallahu a'lam.
Apabila seorang istri durhaka kepada suaminya, kemudian si suami menceraikannya, apakah si istri masih menanggung dosa atas kedurhakannya tersebut? Jazakallahu khairan. Yang jelas, selama sang suami murka kepada istrinya, maka dia berdosa kepada suaminya. Wallahu a'lam. Jika ada seorang teman dari suami sering datang untuk berhutang, belum lunas hutang sebelumnya, tambah lagi hutang baru, hingga hutangnya banyak, suami sungkan untuk menolak saat temannya minta tambahan hutang, padahal temannya bukan tergolong orang susah. Bagaimana sikap kita sebagai istri? Nasihati sang suami agar jangan bermudah-mudah menghutangi orang yang sulit bayar hutang. Ya, iya. Di sana harus ada nilai edukasi, nilai pendidikan kepada orang yang berhutang. Kalau seandainya sudah kebiasaan dia berhutang nggak bayar-bayar, maka benar memang nanti malam saya akan sebutkan indahnya menghutangi orang lain. Di masjid mana? Oh, besok subuh. Iya. Indahnya menghutangi orang lain. Saya akan sebutkan ya di masjid mana? Hah? Baitul Ma'mur, Masjid Baitul Ma'mur. Yang tahu jamaah silahkan datang, yang tidak tahu mohon ditanya kepada panitia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, memang menghutangi orang lain, menunda orang lain membayar hutang itu nikmat luar biasa. Akan tetapi jika malah merusak orang tersebut, membuat dosa orang tersebut, senjatanya paling ampuh adalah afwan akhi. Maaf wahai saudaraku, nggak bisa bayar. Maka pada saat itu jangan dihutangi agar dia tidak banyak dosa. Ya. Jadi sang istri menasihati sang suami dalam hal seperti ini. Wallahu a'lam. Bagaimana jika seorang istri mengizinkan suaminya berhenti merokok? Kami sekeluarga sudah berulang kali menasihati, akan tetapi suami tidak mau menuruti. Padahal subhanallah suami saya rajin ke masjid dan rajin ta'lim. Mohon nasihatnya. Maka jawabannya saya hanya bisa menasihatkan, rokok itu bahaya dan Allah rokok itu buruk, tidak ada kebaikan yang diambil dari rokok. Mungkin ada beberapa kebaikan saya akan sebutkan, tapi asli rokok buruk. Makanya dia pantas untuk dihisap di tempat-tempat yang buruk. Di mana paling enak menghisap rokok? Di WC. Ya. Rokok itu buruk. Tidak ada dalam agama Islam tidak boleh kita mengkonsumsi yang buruk. Allah berfirman, "Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith." Allah menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Pabriknya sendiri ngaku rokok membunuhmu. Ngaku. Masa kita nggak percaya? Pabriknya. Tidak ada barang, kalau ini kan ada expirednya setelah 5 bulan, setelah 6 bulan. Sedangkan rokok keluar dari pabriknya itu tidak ada kata expired. Karena dari keluar dia sudah expired duluan. Ya. Rokok mungkin ada manfaatnya dari beberapa sisi. Yang pertama, rokok membuat awet muda. Karena sebelum tua mati duluan. Yang kedua, orang yang merokok rumahnya tidak akan pernah dimasuki maling. Kenapa? Karena orang yang merokok dadanya rusak, akhirnya sering batuk. Maka maling tidak mau masuk. Kenapa? Karena penghuni rumah selalu hidup dengan batuknya. Ini beberapa manfaat rokok. Ya, hilangkan. Dan subhanallah, coba hitung. Rokok paling murah sebungkus berapa? 10.000. Betul paling murah? Ada yang tahu? Yang tahu berarti ngerokok ini. Alhamdulillah nggak ada yang dapat jebakan. 10.000, anggap 10.000. Satu hari 10.000, satu bulan 300.000. Satu tahun, jangan ada yang bilang banyak. Satu tahun berapa? 3.600.000. 3.600.000 per tahun. Ya. Kalau 10 tahun maka bisa naik haji Anda. Betul nggak? Ya, akhir. Ya. Ini nasihat karena Allah. Saya tidak mengharapkan apa-apa dari nasihat ini. Hanya karena Allah
tinggalkanlah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Bagaimana dengan suami yang sangat baik perilakunya terhadap istrinya, tapi perhitungan terhadap nafkah ini nggak baik namanya. Padahal suami bukan termasuk orang yang tidak mampu, sehingga istri sebagian besar memenuhi kebutuhan kewanitaan dan lain sebagainya menggunakan gajinya sendiri, kecuali makan. Maksud dari suami sangat baik, dia melayani istri dalam hal apapun. Suami juga masih sulit untuk diajak taklim. Maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari, perhatikan. Ini khusus bagi suami ya. Ini curhatan dari ibu-ibu berarti. Perhatikan baik-baik. Qillatul jud su'udzanni bil mawjud. Artinya apa? Orang bakhil, tidak dermawan, itu sebenarnya pada saat yang bersamaan dia sedang berburuk sangka kepada Allah yang maha ada. Ya. Jangan sama istri, sama orang lain saja. Kalau kita punya sifat bakhil, maka itu sebenarnya kita sedang buruk sangka dengan Allah yang maha luas rezekinya. Bukankah Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, anfiq alaik, wahai anak Adam, nafkahkan hartamu, sedekahkan hartamu, aku akan ganti. Dan unfiq di sini fi'il mudhari', kata kerja present, kata kerja langsung, yang artinya sedekahkan hartamu, langsung aku ganti. Dan bagi siapa yang membiasakan dirinya bersedekah, merasakan ini, belum ngasih, baru niat sudah diganti oleh Allah. Betul? Ya. Apalagi sama istri, yang itu kewajiban Anda. Ya. Jadi jangan pelit-pelit dengan istri, akan tetapi juga jangan terlalu berlebihan. Wallahu a'lam. Bagaimana jika suami suka membanding-bandingkan istrinya dengan perempuan lain, padahal perempuan itu pekerjaannya meminjamkan uang dengan bank? Wah, ini bahaya. Tidak boleh sikap seorang suami membanding-bandingkan dengan perempuan lain. Dan juga pesan saya kepada ibu-ibu saudari-saudari muslimah, jangan pernah menceritakan perempuan lain di hadapan suami Anda. Itu dilarang dalam agama. Ya. Jangan pernah mencerita. Kalau sang suami kadang-kadang iseng, Bu, gimana sih istri si Fulana? Istri si Fulan itu, Fulana itu gimana? Oh, kulitnya putih, hidungnya mancung, matanya indah dan semacamnya. Jangan, nggak boleh. Itu nanti sang suami akan mengimajinasikan di dalam pikirannya untuk menghayal istri lain atau suami perempuan lain. Maka ini tidak diperbolehkan, apalagi sampai membanding-bandingkan dengan istri. Maka saya katakan, seperti yang saya sebutkan dari hadis riwayat Imam Muslim, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Seorang suami yang beriman tidak boleh mencela istri yang beriman. Jika dia membenci sesuatu dari istrinya, maka dia akan suka dari beberapa hal dari istrinya. Masih banyak kebaikan istri. Cari kebaikan-kebaikan tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Apalagi disebutkan di sini, padahal perempuan itu suka meminjamkan uang dengan bunga, rentenir, riba. Masa yang seperti itu dibanding-bandingkan dengan istri kita yang salihah, yang thayyibah, yang mereka itu adalah membantu kita dalam kehidupan kita. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Wallahu a'lam. Bagaimana menyikapi suami yang tidak bekerja sementara istri yang bekerja? Maka nasihati suaminya harus bekerja. Pak, konsep rezeki seorang muslim itu adalah usaha sambil bersandar diri kepada Allah. Jangan kita manusia, Pak. Burung. Saya bertanya, makanan burung itu apa, Pak? Biji-bijian dan ulat-ulatan. Itu pun tidak semua biji-bijian, tidak semua ulat-ulatan. Artinya makanannya terbatas, betul? Betul. Tapi kata Rasulullah SAW, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitana."
Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan langsung memberikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung, keluar dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut terisi, bahkan bawa bekal untuk anak-anaknya yang ada di sangkarnya. Coba bayangkan, burung, perbedaan burung dengan kita. Burung keluar pagi hari dalam keadaan kosong. Dia keluar kemana? Dia nggak terdaftar sebagai PNS di Denpasar, Bali. Tidak terdaftar sebagai pegawai di perusahaan ini. Enggak. Dia keluar mencari usaha. Kemudian apa yang dimakan oleh burung tadi? Biji-bijian dan ulat-ulatan itu tidak semua. Beda dengan manusia, semuanya dimakan. Betul? Ya, makan daging, makan sayur, makan apa lagi? Hah? Makan daging, sayur, sampai api dimakan. Apa itu api? Yang rokok tuh. Api dimakan. Ya, semuanya bisa dimakan oleh manusia. Maka kita semestinya harus lebih bertawakal dibandingkan burung. Bekerjalah. Ini para ikhwah sekalian, maka bekerjalah kepada suami yang tidak pantas Anda, subhanallah. Istri siang hari bekerja, dinafkahi oleh istri. Malam hari minta digauli, minta dilayani oleh sang istri. Ini nggak pantas. Kemana rasa kelaki-lakian? Pantasan istri kita sering membantah, sering menyangkal karena kita sendiri tidak menafkahi mereka. Apa yang harus, wallahu alam, apa yang harus saya lakukan dengan suami yang tidak mau beribadah? Dengan segala cara saya sudah lakukan, dari memberi contoh, mengajak, hingga pernah suatu ketika saya diamkan dengan tujuan agar beliau introspeksi. Saya sudah putus asa. Bisakah beliau berubah menjadi imam yang ahli ibadah? Salahkah saya apabila saya konsentrasi mencari surga saya, secara bahasa kasar surgaku, dan nerakamu, karena saya benar-benar sudah putus harapan? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seorang istri perempuan tidak pantas untuk di bawah kuasa laki-laki yang tidak ahli ibadah, terutama laki-laki yang meninggalkan sholat. Ya, harus nasihati. Sesudah nasihat maka harus dipanggil orang tuanya. Kalau masih tidak mau juga, tidak mengerjakan sholat, maka pada saat itu tidak ada kata lain kecuali harus berpisah. Karena tidak pantas seorang wanita muslimah, mukminah, yang ahli ibadah di bawah penguasaan laki-laki yang tidak sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah." Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran meninggalkan sholat. Barang siapa yang meninggalkannya maka sudah tidak ada bedanya dia dengan orang kafir dan orang musyrik. Maka kalau yang dimaksud di sini adalah susah dalam atau tidak mau beribadah, yaitu tidak mau sholat, wajib maka nasihati. Kalau tidak bisa panggil orang tuanya. Kalau tidak bisa maka tidak ada lain istikharah. Kemudian cari laki-laki yang pantas untuk menjadi pendamping. Dan di sini banyak insyaallah. Dari Ummu Fikri, saya pernah mendengar dalam suatu kajian bahwa istri salihah bisa menjadi ratu bidadari di surga. Bagaimana dengan informasi ini, betul atau tidak? Yang jelas Bapak Ibu saudara-saudari, wallahu alam, seorang wanita yang salihah yang masuk ke dalam surga lebih utama dibandingkan bidadari yang ada di dalam surga. Lebih utama baik kedudukannya ataupun sifat fisiknya. Wallahu alam. Bagaimana sikap istri jika suami dalam hal ini bekerja di tempat keluar kota agar tetap mendapatkan ridha suami dengan istri masuk surga? Bagaimana adab bercanda dengan suami sehingga tetap dalam syariat Islam? Suami kalau bekerja di luar kota, maka sang istri menjaga dua hal. Menjaga harta, diantaranya rumah dan anaknya. Yang kedua menjaga kemaluannya. Ini cara mendapatkan ridho suami ketika suami bekerja di luar kota. Yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana adab bercanda dengan suami agar tetap terjaga dalam syariat Islam? Maka jawabannya, kata Rasulullah SAW, "Inilah amzah." Sungguh aku bercanda. Wala aqulu illa haqqan. Tapi aku ketika bercanda tidak mengatakan kecuali yang benar.
Ya boleh bercanda. Lihat Rasulullah SAW bercanda dengan istrinya. Beliau lari-larian dengan istrinya. Ya, lomba-lombaan dengan istrinya, bercanda dengan istrinya, dan semisalnya. Boleh saja bercanda. Bahkan saya pernah membayangkan ini waktu itu di Masjidil Haram, saya pernah bayangkan bagaimana ya seorang istri yang mempunyai suami yang tidak bisa bercanda dengan istrinya. Sungguh tersiksa seorang istri tersebut. Ya, maka tidak mengapa bercanda, akan tetapi tidak mengatakan kecuali yang benar. Alhamdulillah, selesai kajian ini. Apa yang baik ini dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat berterima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah datang dan memperhatikan. Mudah-mudahan yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pertemuan selanjutnya di dunia ini. Kalaupun tidak bertemu di dunia, maka saya katakan sampai jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.